Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kebijakan penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat masuk bagi pengunjung mal atau pusat perbelanjaan selama penerapan PPKM kini telah dilakukan. Bagaimana dampaknya bagi para pengunjung di mal-mal tersebut? Kami temui juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dan Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia HIPINDO Tutum Rahanta dalam Radio Talk pagi ini. Nanti kami buka line telepon juga untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya Suwiryo akan bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Prof. Wiku. Selamat pagi, Pak Suryo. Salam sehat Prof. Wiku ya. Sama-sama buat semuanya, termasuk Pak Tutum ya. Ya, salam sehat juga Pak Tutum. Selamat pagi Pak Tutum. Pak Tutum tidak bisa saya dengar. Oke, masih di mute suara itu handphonenya ya Pak Tutum ya. Oh iya, selamat pagi Oke. Prof. Wiku. Pagi. Selamat pagi teman-teman El Sinta semua. Salam sehat Ya. selalu. Salam sehat selalu. Baik, dan pendengar, bagi Anda yang menyaksikan siaran ini melalui kanal medsos El Sinta, Facebook, YouTube ataupun Instagram, Anda juga bisa menanyakan ya di situ nanti. Kami buka line telepon juga selain yang langsung melalui saluran telepon. Baik, Prof. Wiku bisa dijelaskan terlebih dahulu ya Prof mengenai kebijakan penggunaan sertifikat vaksin bagi pengunjung mal. Ya, jadi pada saat ini sebenarnya pemerintah itu mencoba merelaksasi dengan landasan kondisi kasus yang sudah cenderung melandai, khususnya di wilayah Pulau Jawa Bali. Maka dari itu sektor perbelanjaan dibuka bertahap untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Dan untuk bisa menjamin keadaan ini dapat dilakukan secara aman tentunya, maka dibuatlah aturan kriteria pengunjung. Jadi wajib menunjukkan sertifikat vaksin, ini minimal dosis 1, dan pengunjung usia kurang dari 12 dan lebih dari 70 tahun, ini dilarang masuk demi perlindungan kepada mereka. Dan jika calon pengunjung memiliki alasan lain, kesehatan, sehingga tidak bisa divaksinasi, maka dapat memperlihatkan bukti tes PCR yang hasilnya keluar maksimal sebelum 2 kali 24 jam, atau juga bukti tes antigen yang hasilnya keluar maksimal sebelum 1 kali 24 jam. Demikian kurang lebih kondisinya sekarang. Iya, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat ya Prof. Wiku ya. Iya, betul. Iya, tetapi tentu penolakan ataupun harapan agar tidak terlalu ketat, masyarakat bisa mengakses, bisa masuk ke mal itu juga sampai sekarang masih disuarakan terus Pak Wiku ya. Bagaimana Satgas meresponnya Prof? Ya, jadi kembali lagi, memang pada saat kondisi kelihatan baik-baik saja, semua orang sudah ingin kembali ke keadaan semula. Betul. Tapi giliran kondisinya ternyata memburuk karena misalnya ada sesuatu yang mereka lengah, maka dari itu sakit, maka semua berbondong-bondong mencari rumah sakit dan sulit sekali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat juga harus paham bahwa keadaan itu tidak selalu sama dari waktu ke waktu yang lain. Maka dari itu kewaspadaan perlu, pengetatan itu kadang-kadang perlu sehingga melindungi masyarakat dalam keadaan apapun. Maka dari itu mohon untuk bisa dimengerti keadaan ini bukan keadaan yang sempurna, bukan kita yang menginginkan ini. Kita inginnya adalah secara bersama-sama melindungi masyarakat. Jadi mohon untuk bisa memahami keadaan ini. Ya, karena kita sekarang sedang tidak dalam baik-baik saja ya Prof. Wiku ya. Betul. Baik, Pak Tutum, bagaimana Anda merespon kebijakan pemerintah PPKM ini ya, di masa PPKM ini, di mana orang yang akan berkunjung ke mal harus menunjukkan sertifikat vaksin? Nah, sedikit ingin saya sampaikan dalam seminggu masa percobaan ini Prof. Wiku dan teman-teman pendengar semua. Ini kan baru mulai kemarin lagi levelnya, sebagian yang ada turun ke level 3, sebagian masih tetap level di 4. Ya. Prof. Wiku. Untuk wilayah walaupun di aglomerasinya ada yang tumpang tindih nih, ada yang 3, ada yang 4. Sehingga diambillah kebijakan tetap PPKM dengan ketat, prokes yang ketat,
bahwa dari yang minggu lalu kami konsumen bisa masuk ke dalam pusat belanja dengan batasan 25%, sekarang ditingkatkan menjadi 50%. Itu yang pertama. Terus yang minggu lalu tidak bisa dine in, sekarang minggu ini boleh dine in dengan kapasitas 25%. Nah, yang saya ingin sampaikan ke Prof. Wiku, Pak, kejadian di lapangan ini memang banyak kendala, Pak. Gitu, Pak. Jadi tadi yang minggu yang lalu umur 70 tahun tidak boleh, sekarang boleh, Pak. Yang tidak boleh adalah mulai minggu ini adalah yang di bawah 12 tahun. Nah, terus tidak hanya sekedar kartu vaksin, Prof. Yang saat ini di pusat belanja yang diterapkan adalah mengakses aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke pusat belanja. Nah, inilah yang sedikit ada kejadian di lapangan, hambatan-hambatan yang terjadi. Ini yang kami selalu koordinasikan ke Kemenkes dalam hal ini. Karena mereka yang memegang database-nya. Karena kejadian di lapangan ini ya untuk kita ketahui semua, tidak semua wilayah internet itu baik, Prof. Akses masuk ke pintu-pintu pusat belanja itu banyak. Setiap pintu berbeda-beda QR code-nya. Karena pemerintah, Kemenkes ingin mengetahui orang yang masuk ke dalam pusat belanja itu aksesnya melalui pintu yang mana, jumlahnya berapa. Di situlah yang terjadi persentase kepadatan di dalam satu pusat belanja. Nah, waktu masuk menjadi satu kendala, kadang-kadang masuk melalui basement, Prof. Itu masalah tersendiri gitu. Yang kedua, masuk mungkin bisa diakses melalui aplikasi, kadang-kadang keluarnya tidak bisa. Nah, sehingga pusat belanja itu dianggap penuh gitu. Kok orang yang masuk tidak ada yang keluar gitu. Ini ada terjadi di beberapa pusat belanja, Prof. Nah, yang lain yang memang dari minggu lalu sudah ya sedikit dievaluasi, tapi kita tidak tahu bagaimana cara ininya lagi nanti, yaitu kepada orang-orang asing yang memang mereka kan ada muncul di sosmed juga bahwa mereka sudah divaksin di luar, ada bahkan warga negara kita sendiri gitu yang akhirnya tertahan tidak bisa masuk ke dalam pusat belanja karena kami selalu semaksimal mungkin ingin mematuhi aturan-aturan yang sudah diberikan kepada kami. Terus kejadian yang anak-anak umur di bawah 12 tahun tidak boleh ikut masuk. Sedangkan di wilayah-wilayah kita, saya katakan saja adalah di Jabodetabek, Jakarta, sorry, kemarin karena di pinggiran Jakarta tidak boleh. Di Jakarta sendiri itu tidak merata kemampuan ekonomi dan yang mengakses ke vaksin. Saya memberikan contoh, Prof. Jakarta Timur itu salah satu yang masih cukup rendah, Prof. Dari ininya. Terus mereka juga selalu membawa anak-anak ke pusat belanja sehingga tidak bisa masuk. Nah, inilah yang kami sampaikan sehingga yang 12 tahun ini, yang minggu ini masih tetap tidak boleh, tetapi yang umur 70 tahun yang penting mengikuti seluruh ketentuan sudah boleh gitu, Prof. Saya kira itu sekilas permasalahan yang ada di lapangan dulu. Nanti kita bisa elaborate lagi gitu. Ya, ya. Pak Tutum, bagaimana Anda ya teman-teman yang Ya. lain misalnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi dialami di lapangan? Iya, kami kan teman-teman ini kan ada asosiasi pusat belanja yang mengelola pusat belanja itu mereka yang bertanggung jawab atas pengunjung dari luar pusat belanja ingin masuk ke dalam pusat belanja. Kami adalah tenant di dalam pusat belanja itu sendiri. Kami mempunyai tanggung jawab sendiri lagi di dalam prokes-prokes yang sudah diberikan kepada kami. Nah, pastinya kami juga selalu diminta untuk berkoordinasi dengan pusat belanja karena ini menyangkut satu rangkaian bisnis yang memang tidak terlepas. Karena kenapa? Mana yang boleh, contohlah F&B saja, mana yang boleh dine in, mana yang tidak boleh, mana yang harus bagaimana nanti harus take away. Ini kan take away ini kan juga orang yang ngambilnya. Aplikasi-aplikasi online yang biasa diminta untuk jasa pengambilan barang. Itu juga problem tersendiri di lapangan. Nah, ini yang kejadian di lapangan ini yang kami selalu sampaikan ke pusat belanja, bagaimana cara berkoordinasi untuk si pengunjung dapat dengan mudahnya
dan tidak melupakan prokes-prokes yang sudah diberikan dan ketentuan yang sudah diberikan. Saya kira karena ini kami kan tetap kalaupun buka toko harus bagaimana semaksimal mungkin kami bisa mendapatkan omset. Itu kan hakikatnya. Oke. Baik. Baik Pak Tutum dan Prof. Viko, sebelum kita lanjut kita buka line telepon untuk pendengar yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya langsung ya terkait dengan kebijakan sertifikat vaksin yang harus ditunjukkan ketika masuk mal. Anda bisa hubungi kami di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih bahas bersama juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dan Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo Pak Tutum Rahanta. Baik, Prof, yang disampaikan Pak Tutum tadi kan kondisi real di lapangan ketika kebijakan PPKM terkait dengan vaksin, penunjukan sertifikat vaksin menjadi kewajiban bagi para pengunjung mal. Apa yang bisa direspon Pak Prof? Ya, terima kasih Pak Tutum dari Hipindo dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kembali saya tekankan bahwa untuk menghadapi COVID ini kita harus betul-betul sebentar ya, mohon maaf ini ada backover voice. Baik Pak. Saya langsung terus ataukah mau di ini? Tidak apa-apa, diteruskan saja Prof, masih Jadi, terdengar kok. Iya. Ya, jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat, kita ini sebenarnya prinsipnya ingin melindungi. Nah, proses melindungi itu kan membuka itu kan harus pelan-pelan ya. Ini sebagai contoh itu kan mall ya. Sebenarnya semua kegiatan kita dalam membuka itu harus perlu hati-hati. Kita perlu mengkondisikan atau namanya prakondisi. Berarti kalau konteksnya ini mall dan seterusnya, ya semuanya harus diprakondisikan, masyarakatnya diprakondisikan, siap-siap, dan timingnya menentukan kapan ya, sekarang, minggu depan, gitu ya, prioritasnya mana dulu, misalnya yang masuk siapa dulu yang boleh, itu sebenarnya adalah dalam rangka memastikan bisa produktif, tapi harus aman COVID. Nah, bentuknya seperti apa, kan kita perlu simulasi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Tutum sebenarnya adalah mall-nya sendiri kan juga pasti simulasi. Masuk atas boleh, masuk pintu belakang bisa, tapi ternyata kalau pakai QR code ternyata nggak cocok misalnya begitu, atau lewat bis dan seterusnya. Jadi itu harus disesuaikan seluruhnya. Demikian. Iya, baik. Prof dan Pak Tutum, kita langsung sapa pendengar. Sudah menunggu ada Pak Joko di Gondangdia Jakarta, Pak Haji Sularso dan Pak Irwansyah di Bekasi. Pak Joko, silakan Pak Joko. Terima kasih. Dengan waktu terbatas, saya minta selamat pagi. Pagi, Pak Joko. Jadi dua hal aja yang saya ingin kemukakan. Yang pertama, ya kan kita berharap kejadian-kejadian ini tidak terjadi, itu kan kita cari solusi aja. Sebaiknya pemerintah waktu mau melaksanakan urusan dengan pihak pengusaha mal, kan harusnya diundang. Pengusaha mal masing-masing tuh punya apa kelemahan kekurangan sekarang ini yang terjadi, dievaluasi. Ya kan, dievaluasi apa yang harus diperbaiki dari asosiasi dulu nih, berikan petanya seperti apa supaya nanti ke depan itu nggak ada kejadian-kejadian seperti ini. Kan juga terjadi anak saya kemarin gitu kedua nih. Itu begitu pergi itu benar yang Pak Tutum bilang, itu buang waktu. Bagaimana kalau orang asing ya dia mau duduk meeting ya kan di coffee shop hanya berdua, ada penting lalu keluar sulit. Itu kan juga harus dipikirkan oleh pemerintah menyangkut masalah waktu, efisiensi, juga orang lain yang akan datang masuk juga kan mereka harus bergantian karena kan dibatasi menyangkut waktunya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Kemudian Pak Haji Sularso di Bekasi, silakan Pak Haji. Terima kasih. Lagi saya mengusulkan begini, selain uji coba di mall yang untuk membuka dunia usaha juga diuji coba di kapal pesiar. Kebetulan saya operator kapal pesiar untuk diving ya, yang sudah 1,5 tahun ini mati kutu dan hampir kolaps, hampir tutup kapalnya nganggur terus. Nah, diuji coba pertama adalah misalnya dibuka untuk menerima tamu-tamu asing dari negara tertentu yang punya perjanjian khusus dan kondisinya bagus. Misalnya Singapura. Singapura sangat potensial untuk menghidupkan pariwisata. Teman-teman saya di Singapura, para penyelam sudah ingin datang ke Indonesia, tapi di Indonesia masih tertutup. Sementara orang Singapura sudah baguslah dalam penanganan COVID. Jadi yang menutup diri kan kita. Nah, sekarang kalau mau dibuka, harusnya di saat yang sama juga uji coba di kapal pesiar yang manajemennya jauh lebih mudah, itu juga bisa diterapkan. Termasuk dengan prokes yang ketat, misalnya mereka berjalan luar negeri dari Singapura juga harus memenuhi syarat ya PCR misalnya, kemudian dia sudah vaksin juga, lalu sampai di Indonesia juga bisa dites misalnya, apalagi sekarang harga
PCR-nya sudah diturunkan begitu. Dan kita coba, di mana kami juga sudah diharuskan menggunakan sertifikat CHSE yang dari Kementerian Pariwisata, SOP mengenai penanganan di kapal pesiar yang menerima tamu. Jadi supaya ini tetap sana, karena ekonomi itu juga bukan hanya di mall ya. Jadi wisata bahari tetap jalan juga begitu ya Pak Haji ya? Iya, tapi pariwisata ini sangat terpuruk. Jadi hotel-hotel pada bangkrut di Bali dan sebagainya karena memang nggak ada turis asing masuk. Mungkin saran saya dicoba deh dengan Singapura. Aku yakin kalau Singapura dibuka itu dan itu berhasil sebagai uji coba, nanti negara lain bisa diterapkan dengan pola yang sama. Terima kasih Prof. Viko. Terima kasih Pak Haji Sularso. Kemudian Pak Irwansyah di Bekasi, setelah ini ditanggapi. Pak Irwansyah silakan Pak. Pak Irwansyah. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, Pak Prof. Viko. Kalau menurut saya apa yang disampaikan kebijaksanaan di mall itu nggak adil, Pak. Kenapa? Kenapa kok di mall ya di pasar tradisional nggak ada tuh harus vaksin. Kedua, ya kan orang-orang asing masuk ke Indonesia nggak ada surat vaksin. Jadi saya rasa tidak efektif dan itu merugikan mall. Jadi saya rasa perlu ditinjau karena walau bagaimanapun mall itu sekarang udah sepi. Ya kasihan nanti orang investasi ya terus diperlukan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Joko di Jakarta, Pak Haji Sularso, dan Pak Irwansyah. Prof. Viko silakan menanggapi terlebih dahulu, Prof. Baik, terima kasih Pak Joko, Pak Sularso, dan Pak Irwansyah. Jadi kembali di dalam adaptasi kebiasaan baru untuk membuka fasilitas sosial ekonomi yang sedang kita bicarakan sekarang mall, itu seperti tadi saya sampaikan, ada suatu tahapan yang harus diikuti supaya aman. Jadi prinsipnya kita mau mengamankan bahwa tidak sempurna, ini adalah pekerjaan kita bersama sebenarnya. Karena nggak bisa hanya sendirian pemerintah, apalagi pemerintah pusat. Harus ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh anggota masyarakat. Karena kita harus seperti Presiden sudah sampaikan, seperti gas rem. Jadi pada saat membuka itu kan seperti kayak gasnya pelan sekali. Tetapi kalau ternyata ada timbul kasus, ya kita harus ngerem, remnya menutup. Jadi saya mengerti bahwa kenapa kok mau saja? Kan nggak adil, yang lain-lain juga bisa gitu. Betul, karena kita ini memang prinsipnya kehati-hatian, jadi tidak sempurna. Kita harus monitor dan evaluasi. Nanti kalau ini berhasil, ya tentunya kita akan buka yang lainnya juga. Jadi sesuatu pengendalian yang kita lakukan dengan baik, dan itu perlu kerjasama dengan seluruh masyarakat. Jadi yang tadi disampaikan misalnya, harusnya industri diving, pariwisata harusnya bisa, negara lain bisa. Kita sebenarnya bisa, tapi harus dipersiapkan. Makanya ini kan sudah salah satu contoh pemerintah bekerja sama dengan Hipindo. Hipindo datang tuh waktu membahas bagaimana cara membukanya dan seterusnya. Mereka janji kita bisa dan seterusnya. Kan kita coba 1 minggu. Dan terus hasilnya dievaluasi kan. Dari 1 juta yang check-in ternyata ada berapa, kalau nggak salah 619 orang. Ternyata yang tidak sesuai kriteria pengunjung nggak bisa masuk misalnya. Itu kan suatu evaluasi buat kita. Jadi nggak usah frustasi, karena kita juga harus bersama-sama menghadapi ini. Kita akan sangat frustasi bersama apabila kasusnya meledak seperti kemarin. Karena sudah kita bisa rem, sudah turun, tapi belum kembali total. Jadi kita harus hati-hati. Dan setiap kali itu adalah nyawa. Kita selalu harus melindungi itu. Maka dari itu mohon bersabar, kita sama-sama jalannya dan bertahap. Dan pasti nanti juga dengan yang aktivitas sosial ekonomi yang lain juga akan kita lakukan seperti ini. Jadi bertahap gitu. Dan screening dengan vaksin dan seterusnya itu adalah salah satu cara kita untuk memastikan 2 hal, vaksinasinya juga jalan, perlindungannya juga jalan, sehingga betul-betul orang yang bisa beraktivitas itu dalam kondisi yang sehat. Kalau enggak, nanti dan terlindungi ya dari vaksin, dari 3M, supaya betul-betul nanti kalau beraktivitas itu dia tidak tertular. Demikian. Iya, Prof, beberapa waktu lalu salah seorang kepala daerah kan sebetulnya agak keberatan ya dengan kebijakan wajib menunjukkan vaksin, kartu vaksin ketika masuk ke mall misalnya, berkunjung ke mall. Karena di daerah tersebut klaimnya adalah vaksin belum merata, Prof, sehingga tidak ada rasa keadilan bagi masyarakat, misalnya begitu. Iya, betul. Kita juga mendengar itu, kita menerima itu. Dan variasi coverage dari vaksin juga masih belum merata dan juga belum tinggi di beberapa daerah tertentu, yang terutama yang dosis 1 ya. Sehingga memang ada yang mengatakan kok belum komplit gitu, kok langsung dibikin aturan seperti itu. Ini awalnya kan dari tertutup sebenarnya. Jadi tertutup kemudian mulai dibuka. Nah, dibukanya dengan persyaratan. Ini adalah
sebenarnya kan kita bertahap ya untuk maju itu. Jangan sampai terlalu berani terus menimbulkan korban. Ya. Kalau saya flashback refleksi kepada Lebaran mudik, itu kan sebenarnya sudah kita atur, dan banyak juga masyarakat yang tidak setuju juga kan dengan peniadaan mudik, gitu. Karena itu sudah ritual budaya kita dan agama. Jadi kita harus melakukan itu, dan ujungnya juga ada juga kan bocornya, dan akibatnya salah satunya apa yang kita alami bersama. Jadi kemampuan mengendalikan kan seluruh masyarakat juga, bukan hanya pemerintah. Hal itulah yang kita jaga, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang negatif, yaitu lonjakan kasus, atau orang terkena, itu sudah bukan hanya lonjakan kasus, satu orang terkena karena kelengahan kita, itu sangat disayangkan dan harus dihindari. Karena itu balik lagi nyawa, jangan kita mengorbankan masyarakat. Demikian. Iya. Baik, Pak Tutum, bagaimana Anda merespon apa yang disampaikan masyarakat tadi ya, hal-hal yang dialami langsung oleh masyarakat? Ya, kalau kita lihat kejadian di lapangan kan memang dalam seminggu yang sebelumnya, yang pertama trial dengan bukan kartu vaksin loh sebetulnya Bung Wiryo yang ingin saya sampaikan, adalah kalau masuk pusat belanja itu harus scan QR code Peduli Lindungi. Ini harus hati-hati. Kalau memang yang kita minta itu sebetulnya cukup menunjukkan kartu vaksin aja gitu. Sebetulnya yang kita inginkan. Tetapi pemerintah kan ingin menjalankan 3T-nya Pak Prof. Wiku gitu. Jadi kami juga tetap membantu semaksimal mungkin yang kami bisa. Tetapi kalau kejadian di lapangan itu menimbulkan banyak kendala, nah ini yang problem Prof. Karena kenapa? Sebelum trial 1 minggu yang lalu, sebelumnya kan memang pusat belanja boleh buka tetapi dengan akses untuk produk-produk esensial, Prof. Yaitu supermarket, farmasi, dan lain-lain. Yang lain non-esensial dan non-kritikal tidak boleh buka gitu. Nah, itu malah pengunjungnya lebih banyak daripada minggu lalu trial masuk boleh dengan QR code gitu. Nah, ini kejadian yang kita ingin informasikan kepada pemerintah. Karena kenapa? Sekali lagi yang tadi saya jelaskan di awal, berbagai banyak kendala, termasuk, maaf saja, tidak semua masyarakat kita mempunyai handphone yang canggih, yang punya smartphone itu. Kasihan. Terus mereka juga harus membawa anak, akhirnya tidak boleh masuk oleh petugas security kita. Mereka juga terkendala. Yang sebelumnya mereka boleh akses masuk nih, gitu. Dengan yang kejadian sebelumnya. Nah, inilah banyak-banyak terjadi permasalahan di lapangan. Yang saya ingin menanggapi soal Pak Irwansyah tadi. Ya Prof, sorry, saya sendiri mengadakan survei di lapangan, tapi ini tetap kami sampaikan kepada pemerintah. Kalau dikatakan kami iri, ya irilah Prof. Pasar-pasar tradisional kita, apalagi kemarin saya ke satu pasar yang, aduh sama sekali 90% tidak pakai masker Prof. Itu limitasi orangnya, kebetulan pasar itu pasar induk, 24 jam Prof. Saya sengaja ke sana, kira-kira jam 7, jam 8 malam, aduh berjubel orang. Tapi ya kita memaklumin sekali, memang itu kemauan bukan kemauan mereka, tetapi mereka ingin berusaha untuk mencari nafkah yang kita lihat, waduh kalaupun pemerintah larang banyak masalah hal-hal yang lain akan timbul. Tetapi mungkin edukasi yang lebih penting, bukan pelarangan lagi gitu. Jadi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, oke lah kami yang dilakukan satu percontohan yang baik bagi siapapun Prof, dengan yang kemampuan yang kami yang ada, tetapi tolong masyarakat yang di luar kami, yang apalagi yang sejenis Prof, tolong juga bantu diperketat. Karena kenapa? Kalau enggak ini akan sia-sia yang kami katakan Prof. Akhirnya apa? Kami lagi salah satu yang nanti jadi korban penutupan. Saya kira di situ keinginan kami Prof. Bukan kami tidak ingin bantu, sangat-sangat ingin. Tetapi kami tidak ingin menjadi korban-korban berikutnya akibat dari kelalaian kita semua lah. Gitu Prof. Iya, baik. Saya sampaikan beberapa respon masyarakat, respon pendengar ya melalui WhatsApp sebelum ke pendengar selanjutnya dari Pak Benyamin ya, maunya adil saja tapi ya kewajiban pakai masker dan menyarankan menaati 6M, 6M saja tidak mau melakukan. Kemudian bagaimana pelaku bersinergi ya, bukan saling menyalahkan. Pengusaha profit saja, jadi pengusaha jika berpikirnya profit saja, maka ini tidak akan ketemu. Tapi kewajiban bersama untuk melindungi masyarakat, ini sebetulnya yang harus jadi tujuan bersama. Kemudian
dari Pak Ikhwan, saya sudah divaksin 2 kali, tapi data nomor telepon salah sehingga tidak dapat notif dari pusat vaksinnya. Nah, bagaimana caranya agar saya dapat mendapatkan ya notifikasi itu dan cara memperbaiki data saya biar masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian Ibu Yeti, bagaimana dengan larangan usia 70 tahun ya? Apakah bisa dipertimbangkan kembali Prof karena usia yang lebih muda banyak juga yang daya tahan tubuhnya ini rendah. Tidak lebih baik dari yang 70 tahun ke atas. Jadi mohon agar dipertimbangkan kembali. Ini beberapa respon melalui WhatsApp Prof. Sebelum ditanggapi, kita sapa ada Pak John Simamora di Pamulang, Tangerang Selatan ya. Pak John, silakan Pak John. Pagi Dok, Prof. Pagi. Silakan pagi Pak John ya. Pagi Pak John. Beberapa pertanyaan saya ini Prof. Pertama, ibu mertua saya kan udah umur 80 lebih, apakah masih perlu divaksin? Yang kedua, apakah benar kalau kita menunjukkan barcode kita di mall atau di mana kalau mereka screenshot itu apakah berbahaya? Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf. Berbahaya bagaimana maksudnya Pak John? Terhadap orang lain disalahgunakan kira-kira. Oh, datanya maksudnya. Iya, datanya. Oke. Ya. Yang ketiga, mohon maaf nih, seperti kejadian kemarin nih, kita tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Iya. Yang kata petugas kesehatan yang kecapean, ternyata beliau menyuntikkan yang kosong nih. Nah, seandainya itu nggak terekspos, ya, apakah keluar identitas si pemakai vaksin itu, ngerti ya maksudnya? Ya, jadi kalaupun itu kan nggak ada disuntik vaksinnya, tapi nanti ketika mereka update itu apakah ada nomor registrasi vaksinnya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Selamat pagi. baik, terima kasih Pak John Simamora. Selamat pagi. Langsung ditanggapi, Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Binyamin, Pak Ikhwan, Ibu Yati, dan Pak John Simamora ya. Jadi kan seperti tadi saya sampaikan, tidak semuanya sama. Jadi ada kelompok masyarakat yang mendorong tentang kesehatan, dan kita juga pasti mendorong kesehatan itu utama ya, melindungi. Tapi di sisi yang lain ekonomi juga harus jalan kan, gitu. Dan ekonomi jalan saja, semua orang juga akan mengatakan yang mana dulu yang esensial dan seterusnya. Semua menderita karena COVID ini, dan pemerintah juga berusaha keras untuk menjaga balance ya. Jadi jangan sampai kita membuka sesuatu dan mengorbankan masyarakat. Makanya kan dicari formulasi yang paling tepat. Formulasi paling tepat itu bisa munculnya dari exercise di atas meja. Ya, gitu kita diskusi dan seterusnya. Tapi juga harus kita simulasikan juga di lapangan kan. Betul-betul semuanya siap. Misalnya mall atau pasar atau itu masjid atau apapun ya. Itu kan bukan hanya orangnya yang datang yang harus siap, tapi penyelenggaranya sendiri juga harus siap. Ya simulasi. Masyarakatnya juga harus ikut simulasi supaya tahu, punya kedisiplinan. Karena itu yang prinsipnya dijaga. Jadi itulah yang dilakukan. Kemudian kalau tadi pertanyaan detail tentang apakah aplikasi Peduli Lindungi, terus itu datanya takutnya dilakukan untuk kepentingan yang lain. Kalau pemerintah tidak punya niat itu dan kita men-secure datanya dengan baik. Jadi harusnya itu dalam kondisi semuanya aman, gitu ya. Kemudian tentang vaksinasi, orang yang usia di atas 70 tahun, ada yang bisa divaksinasi, ada yang tidak. Ambil prinsipnya, vaksinasi dilakukan pada orang yang sehat. Karena vaksinasi tujuannya adalah men-trigger atau memicu munculnya antibodi dari seseorang. Sehingga akhirnya dia punya antibodinya, sehingga bisa melawan pada virus. Kemampuan antibodinya seseorang akan berbeda-beda satu dan yang lainnya tergantung kondisi secara umum kesehatannya, apalagi kalau memiliki kondisi kesehatan yang tidak boleh divaksin. Bisa karena usia, bisa karena penyakit-penyakit yang lain. Jadi vaksin hanya digunakan untuk orang yang betul-betul sehat dan bisa memunculkan proteksi antibodinya. Kalau tidak, proteksi yang paling utama sejak pertama adalah 3M. Lakukan itu, yang terutama yang 1M yang paling pertama. Pakai masker. Itu harus disiplin. Dan itu juga perintah Presiden. Kalau sampai 6M nggak bisa, 4M, 5M, dan seterusnya. 1M yang utama pakai masker. Kedisiplinannya bisa nggak 95% seluruh Indonesia. Karena itu proteksi.
Jadi jangan dianggap itu sebagai maunya pemerintah, bukan. Itu adalah maunya kita bersama untuk melindungi kita dari virus. Jadi secara umum seperti itu, dan kita memahami semua masukan itu tadi kita dengar, dan itu kerjaan kita ini setiap kali melakukan koordinasi dan juga dengan penyelenggara tentunya, kelompok masjid, atau kalau ini adalah mal, pasar, dan seterusnya juga kita ajak diskusi untuk masukan, dan juga ada pakarnya juga yang memberikan masukan. Jadi misalnya nggak boleh anak-anak usia di bawah 12 tahun masuk mal dan seterusnya, misalnya seperti contoh itu karena ada masukan dari pakar ahli spesialis penyakit anak, menyampaikan bahwa itu berbahaya, kasusnya tinggi dan seterusnya, sehingga itu kita perhatikan, dan itu juga didengar semuanya oleh para pihak yang ikut di dalam rapat koordinasi itu. Maka penyiapan itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian, agar prinsipnya kita aman. Karena pengalaman kita kan sudah 1,5 tahun ya, hampir 1,5 tahun, itu harus menjadi pelajaran kita. Selalu kasusnya meledak setiap kali ada event penting atau libur panjang. Nah, ini bukan libur panjang, tadi yang disampaikan Pak Tutum juga betul. Pasarnya sebenarnya esensial kan grocery stores-nya atau ininya kan rame. Tapi giliran diatur gini malah justru lebih sedikit. Kan harusnya kan yang kemarin kan tidak apa-apa. Hal-hal kayak begitu itu kan juga kita perhatikan. Ini kan bagian dari simulasi. Ngatur seluruhnya diseragamkan tidak bisa juga gitu. Jadi ini yang harusnya mari kita bersama-sama untuk membuat ini, dan hati-hati. Prinsipnya kehati-hatian. Iya. Ya, Prof, bagaimana dengan kendala di aplikasi Peduli Lindungi yang tadi disampaikan Pak Tutum ya? Apakah tidak cukup hanya menunjukkan kartu vaksin misalnya, Prof? Ya, jadi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebenarnya kan adalah mempermudah atau memperlancar flow-nya orang. Dengan syarat memang ada beberapa syarat yang tadi Pak Tutum sampaikan. Sebenarnya kan prinsip utamanya itu bukan aplikasinya. Prinsip utamanya adalah orangnya divaksin, sudah terproteksi, kan gitu kurang lebih. Nah, terus melangkah lebih jauh adalah orang yang boleh masuk adalah orang yang divaksin. Maka dari itu supaya bisa lebih mudah, maka menggunakan aplikasi yang terdaftar. Pasti juga aplikasi atau sistem IT juga tidak langsung sempurna. Memasukkan datanya nggak lengkap, tadi juga ada yang banyak orang yang divaksin ternyata kosong, misalnya kejadian seperti itu, apakah kita bisa melacak orangnya dan seterusnya dengan ID-nya dan seterusnya, itu adalah bagian dari tantangan dari sistem IT yang ada di kita. Jadi kan harusnya punya keseragaman, punya satu data. Nah, kalau kita belum bisa betul-betul 100% satu data, hal-hal seperti ini potensinya mungkin saja terjadi. Jadi ada orang divaksin di sana sudah lengkap, tapi ID-nya dan seterusnya nggak lengkap di dalam data, sehingga dia kalau masuk mall nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri saja masuk mall, saya coba kan ngetes sendiri juga. Masuk mall ternyata nggak bisa, karena waktu mau masuk aplikasi harus masuk aplikasi Peduli Lindungi. Padahal saya bilang pakai website aja kan juga bisa. Saya bisa menunjukkan saya 2 kali vaksin. Nggak boleh masuk juga. Itu kan salah satu contoh bahwa masih ada tantangan glitch dari sistem yang kita kembangkan, dan kita pahami itu, maka kita harus selalu mengimprove apa yang sudah kita buat bersama, dan kita komit dari waktu ke waktu kan sudah berubah. Itu pun juga dengan risiko ya. Yang tadi Pak Tutum bilang minggu lalu usia di atas 70 nggak boleh, sekarang boleh. Itu kan juga dengan risiko. Yang tadi saya bilang, nggak semua orang usia di atas 70 tahun memiliki antibodi yang cukup untuk bisa melindungi dirinya. Maka dari itu ada vaksin dan seterusnya. Dan titer antibodi atau jumlah antibodinya setiap orang kan juga berbeda-beda. Kita nggak tahu juga kalau nggak kita tes kan. Jadi hal-hal seperti itulah prinsip kehati-hatian. Jangan hanya cuma vaksin, Bapak Ibu sekalian. Kita punya 3M, pakai masker. Yang jelas itu perlindungan utama, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, itu yang paling minimal ya, jangan. Oke. Baik, Pak Tutum, setelah ini Pak Tutum bisa menanggapi, tapi saya akan sapa dulu Pak Agus ya di Bandung. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum Mas Yoyo. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Prof. Saya mau nanya ini, saya kan harusnya divaksin itu bulan Mei ya, karena saya kan kategorinya guru. Nah, kebetulan saya waktu itu positif gitu, Prof. Yang jadi permasalahan kan katanya kalau mau divaksin harus tunggu 3 bulan ya. Yeah. Tapi ada pendapat juga katanya boleh. Nah ini mana yang harus saya ambil ya? Yeah. Apa saya harus nunggu dulu sampai nanti bulan September? Karena saya waktu itu dinyatakan negatif 25 Juni. Yeah.
Nah, apakah harus nunggu 3 bulan atau memang boleh nih, ini mana yang saya harus ambil Oke, gitu. baik. Begitu pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Agus, nanti ditanggapi pertanyaan Anda ya. Baik, saya ke Pak Tutum dulu untuk merespon tadi ya Pak Tutum ya. Silakan Pak. Ya, saya kira ini kan memang untuk kebaikan kita bersama ya. Kami adalah di garda terdepan yang untuk diuji coba, yang ini kan diuji coba untuk produk teman-teman yang membuka toko yang non esensial nih sebetulnya, Prof. Kan ada toko baju, toko sepatu. Mungkin kalau dilihat kami adalah salah satu ya, bukan salah satunya yang memang mudah diajak bicara, menerapkan sistem peduli lindungi juga yang lebih mudah untuk diaplikasikan. Ya sudah, kami melaksanakan agar teman-teman di sektor lain mungkin bisa mempersiapkan diri, bisa juga mengikuti langkah-langkah kami. Keinginan kami ini adalah bagaimana bukan hanya sektor kami aja yang pulih, karena kami ingin semuanya sama-sama secepatnya pulih, karena teman-teman yang sektor lain pun itu adalah konsumen kami gitu, Prof. Jadi kami ini adalah memang pemerintah selalu ingin bantu UKM, contoh Prof. Tapi UKM ini banyak tergantung pada kehadiran kami, Prof. Baik produknya, kehadiran kami di satu tempat. Jadi bagaimana kalau keinginan itu tercapai, kami tidak melakukan aktivitas bisnis dengan baik juga. Nah, ini saling berkait satu dengan lainnya. Nah, inilah yang saya kira tantangan kita semuanya, bukan hanya pusat belanja, mungkin juga sebentar lagi pariwisata yang sudah di-trial lagi, dengan mungkin kriteria-kriteria bagaimana. Sektor-sektor yang lain juga, Bung Wiryo. Jadi pemerintah sudah melepas yang di atas 70 tahun. Nanti mulai sebaiknya juga saya usulkan, Prof. Karena ini banyak menyangkut kejadian di lapangan, kami tetap usulkan, walaupun teman-teman yang hadir kemarin di rapat-rapat yang baik dengan Satgas, dengan Kemenko, tolonglah kalau bisa, kami akan melaksanakan sebaik-baiknya dengan teman-teman pusat belanja, cukup menunjukkan kartu vaksin, Prof. Ini sangat membantu, sangat menolong. Karena kami tidak juga ingin bermain-main, kami juga sangat lelah selama hampir 1,5 tahun ini. Sebagian teman-teman kami sudah bangkrut, Prof. Tetapi kami sudah tidak bisa ngapa-ngapain selain kami bertahan hingga saat ini. Yang karyawan yang sudah kami lay off itu sudah sangat banyak, Prof. Nggak bisa kami ngomongin lagi, Prof. Ini hanya sisa-sisa energi terakhir, jangan muncul lagi. Kayak orang kalau sudah kena penyakit, dokter, Prof, kalau muncul kena sekali lagi, kena serangan lagi, ya bukan karena memang Anda dari tubuh yang sehat, dari tubuh yang sakit. Itu sangat rentan untuk menimbulkan satu kematian gitu. Nah, begitu juga saya kira sama seperti bisnis kami, Prof. Nggak tahan lagi kami. Pemerintah yang selalu kami sampaikan ingin meminta insentif, tapi sekali lagi kami sangat memahami kemampuan pemerintah, Prof. Kalau di dalam satu rumah tangga kita tahu orang tua kita tidak mampu, janganlah nggak merengek itu percuma. Keterbatasan itu sangat kita lihat kok. Beda dengan tetangga-tetangga negara tetangga kita. Mereka tanpa diminta langsung disalurkan ke perusahaan sejumlah sekian besar, 75% dari gaji karyawan. Ya pemerintah kita nggak mampu lah, sorry saja. Mungkin kami juga berkali-kali menyampaikan. Itu kira-kira kondisi saat ini, Prof. Oke. Bung Wiryo. Iya, baik. Prof, tadi Pak Agus ya pertanyaan mengenai kapan sudah bisa divaksin ya setelah sembuh dari COVID negatif. Kemudian pertanyaan lain ya WhatsApp dari Pak Andi, Prof, apakah akan ada vaksin yang ketiga? Karena vaksin dosis pertama dan kedua sudah lama sekali. Nah, Prof, silakan ditanggapi, Prof. Baik, sebenarnya jawaban tentang vaksin ini panjang lebar, tapi edukasi ini sudah kita sampaikan sejak awal. Jadi pada prinsipnya begini, jenis vaksin yang berbeda-beda, schedule untuk vaksinasi dosis pertama dan keduanya juga berbeda-beda. Kemudian ketersediaan vaksin yang ada di Indonesia juga tidak melimpah, sehingga semuanya bisa langsung dapat sekarang juga, gitu. Tidak bisa begitu juga. Jadi kita masih juga bertahap, sehingga ada prioritas dan seterusnya. Kemudian tentang schedule berikutnya setelah tertular COVID misalnya, ikuti anjuran pemerintah dan dokter prinsipnya, kapan kita bisa vaksin berikutnya. Prinsipnya adalah apa? Supaya jumlah antibodi yang ada di tubuh itu betul-betul sedang rendah, sehingga kita perlu vaksin lagi. Jadi nggak bisa juga kita dalam kondisi yang sudah tinggi kita divaksin lagi, kan gitu. Karena ada orang lain yang perlu divaksin lebih dulu karena dia nggak punya proteksi.
Jadi hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan dan tergantung juga jenengan vaksin yang mana, merek yang mana, karena itu terkait dengan schedule-nya. Kemudian kaitannya tadi dengan mall yang tadi disampaikan oleh Pak Tutum. Jadi saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa kita kan nggak harus menunggu sebenarnya hanya mall saja. Saya ini kan dari pertama Pak ada di Satgas, dari gugus tugas Pak. Jadi saya nggak pernah berhenti kerja saya 24 jam, 7 hari. Dan saya pun juga survivor dari COVID, saya kena juga. Jadi itu risiko besar. Jadi apa yang ada di masyarakat saya rasakan betul. Tapi bahwa kita harus berusaha untuk berdiri tegak menghadapi ini, kita harus lakukan. Dan perlu itu tadi yang saya bilang, exercise kita perlukan simulasi. Ini kebetulan lagi mall. Tapi kan sebenarnya pabrik dan yang lain-lain kan juga bisa bereksersis duluan, melakukan simulasi saja. Bahkan saya lihat, saya ada beberapa industri ya, nggak usah di Jakarta, di Jawa Timur besar, dia sudah bikin protokol sendiri, institusinya bikin satgas sendiri, dan protokol itu sudah diuji dan mereka mengeluarkan dana cukup besar juga untuk membuat program kesehatan untuk perusahaannya yang ribuan pekerja, dan berjalan dengan baik, dan mereka ada isolasi terpusatnya untuk mereka sendiri dan seterusnya. Jadi maksud saya setiap fasilitas sosial ekonomi, dalam hal ini mall, pasar kan juga perlu, tempat wisata juga perlu, lakukan saja simulasi sendiri gitu ya, untuk kalau memang itu mau dibuka terus dibikin protokolnya untuk bisa, akhirnya kan pemerintah juga melihat juga tempat-tempat yang sudah siap, ngapain kita tunggu lama-lama kan, harusnya supaya bisa jalan. Dan ini saling berhubungan yang tadi disampaikan oleh Pak Tutum, itu hubungannya sama pengusaha kecil sebenarnya. Pengusaha kecil kalau nggak ada yang beli di tempatnya mall kan nggak bisa juga. Jadi semua saling terkait, kita paham itu Pak. Makanya dari itu, ayo kita coba kerjasama, kita simulasikan, dan kita hati-hati itu tadi, gas rem itu tadi. Karena itu juga arahan Presiden. Harus aman COVID, tapi tetap bisa produktif. Itu sulit loh Pak, mengucapkannya gampang. Tapi dalam pelaksanaannya, kita harus siap juga kalau sampai ada korban untuk ngerem. Ngeremnya langsung berhenti atau pelan dulu. Kan itu juga begitu juga. Ngegasnya juga gitu juga. Pelan dulu atau langsung kencang. Karena itu kembali lagi risiko pada kemanusiaan. Demikian. Ya, baik. Prof. Wiku dan Pak Tutum, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan ya. Setelah ini kami juga masih buka line telepon untuk pendengar di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat untuk melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial Elshinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Iklan, hubungi tim sales Elshinta, Eva Patriana, 0856 4242 5064, Samantha 0857 1596 4229. Jadikan Elshinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih bahas kewajiban vaksinasi dan juga kartu vaksin bagi para pengunjung mal ya. Kami masih bahas bersama juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, dan Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan HIPINDO, Pak Tutum Rahanta. Pak Tutum, bisa diceritakan kembali Pak Tutum bagaimana kondisi para pengusaha sekarang, Pak Tutum? Ya, kondisi saat ini memang lagi survival lah. Ini kondisinya memang sebetulnya kalau kita lihat runutan dari sejak 3 Maret tahun 2020 diumumkan Bapak Presiden pada hari Senin, saya sangat ingat jam 11, Prof. Ya. Itu kita masih ada cadangan, orang bilang masih ada simpenan, Prof. Celengan-celengan masih ada. Untuk bertahan waktu itu mendekati bulan Juni akhirnya dibuka boleh pusat belanja. Nah,
tetapi ada sedikit mulai terkena masalah. On off berapa kali buka tutup karena memang peningkatan penyebaran pandemi virus COVID, ini. ya. Akhirnya, nah yang tahun ini yang paling parah, Prof. Ini telak sekali pukulannya. Karena kenapa? Sebagian sebelum kena kira-kira 1,5 bulan ini saja sudah banyak yang bertumbangan. Ini kondisi lagi saat lemah-lemahnya, kita dengan perbankan coba bicara, dengan pusat belanja coba bicara, dengan supplier-supplier kita bicara, karyawan-karyawan juga kita ajak bicara. Kondisi ini kan menjadi pos-pos pengeluaran penting kita. Mana yang bisa kita negosiasi, mana yang bisa kita tunda, mana yang bisa ini. Belum lagi perbankan, Prof. Nah, ini semua kan menjadi satu kesatuan masalah. Anda mau lanjutin atau tidak? Karena kita harus memprediksikan ke depan bisnis, Prof. Kapan ini bisa berakhir? Kapan kami bisa pulih? Tidak ada yang bisa memastikan, Prof. Pemerintah sendiri pun berusaha semaksimal mungkin agar ini cepat pulih. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua sangat mengembirakan kita, 7,07%. Tetapi itu ada masa-masa lebaran yang kami waktu itu masih bisa buka toko di kuartal tersebut. Masuk ke kuartal ketiga ini, kami sama sekali tidak bisa buka. Sebetulnya puasa lebaran kemarin itu pun menjadi income pendapatan tahunan kami. Itu pun nggak mengembirakan amat. Tetapi itulah yang bisa kami rasakan ada perbaikan, Prof. Tetapi pukulan telak di tanggal 3 Juli kemarin, sejak ditutup, wah, ini sangat-sangat betul ini. Nah, kalau boleh dalam kesempatan ini, saya takut juga acara ini mau berakhir, Prof. Saya ingin titip pesan ke Prof. Walaupun teman-teman kita pengurus inti selalu ikut hadir di rapat-rapat dengan Satgas, Prof. Satu, kalau boleh, ini QR code ini tidak mudah, Prof. Ini hanya di trial yang minggu lalu dengan di 4 kota, sekarang sudah 20 kabupaten kota, Prof, yang dicoba. Ini akan kita kumpulkan juga dalam minggu ini, kendala apa yang terjadi. Kalau ingin ini dibuka lebih luas, Prof, kalau memang ini dilihat positifnya juga baik, tetapi kendalanya juga ada, tolong kalau di daerah-daerah yang mungkin banyak kendala teknologinya, cukup menunjukkan kartu vaksin, Prof. Kami hanya minta itu, pertama, supaya konsumen itu tidak ini. Nah, untuk masalah umur, kami kembali serahkan kepada pemerintah. Karena pemerintah mempunyai ahli-ahli kesehatannya, kita merekomendasi. Yang 70 tahun sudah dibuka, yang 12 tahun masih ke bawah ditutup, Prof. Apalagi satu yang kami minta, yang memang belum dibuka. Sekarang kan hampir semuanya kantor-kantor yang non-esensial dan kritikal masih belum bisa beroperasi, Prof. Yang keterkaitan dengan kami, tetap kami diizinkan. Mungkin tidak full, bisa 25% atau 50%. Karena kalau operasional toko kami yang begitu ratusan ribu toko, Prof. Satu perusahaan bisa ratusan, bisa puluhan ribu. Bagaimana mereka kerja dengan keterbatasan. Itu juga akan menguras energi dan biaya-biaya, Prof. Kami tetap akan sekali lagi melaksanakan protokol kesehatan ini dengan semaksimal mungkin. Tidak pernah kami abaikan, Prof. Bahkan kami melakukannya dengan lebih saat ini di lapangan, Prof. Karena sektor masing-masing beda-beda, Prof. Rumah makan beda, toko sepatu beda, toko baju beda. Mereka mempunyai protokol sendiri yang di luar yang dikasih pemerintah. Itu, Prof. Baik. Prof, sebelum ditanggapi, kita sapa satu pendengar terakhir ya, Prof. Ada Pak Hengki di Serang, Banten. Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Oke, makasih. Ya. Selamat siang, Prof. Siang, silakan Pak Hengki. Begini, Prof. Kalau dari kacamata saya, kalau mohon maaf kalau saya berpendapat, ini kan nggak mungkin habis nih, Prof. Pandemi ini, COVID ini kan nggak mungkin habis karena ketika dia habis di Indonesia, toh yang orang Indonesia ada yang jalan keluar, orang luar ada yang masuk ke Indonesia kan, Prof. Kan nggak mungkin habis. Nah, gimana kiatnya kita bisa mungkin tahap rehabilitasinya yang paling banyak sekali mungkin, Prof, yang dititik beratkan. Terus juga saya juga punya masalah nih, Prof, dengan keuangan. Karena saya juga usaha dengan
kredit mobil, Prof. Nah, ini kan juga dalam keadaan begini semuanya serba sulit, terus kami nggak dapat insentif apa-apa. Tolong, Prof, saya hanya bisa titip ke Prof, sampaikan ke Pak Presiden. Kami juga kena, Pak Prof. Ya. Yang kami yang kredit perorangan ini juga kena, Prof. Ada kok skim kredit dulu yang untuk kredit tani, kalau nggak salah ada di beberapa daerah itu APBD-nya yang mensubsidi bunga kredit yang diberikan ke petani, Prof. Nah, maksud saya kalau memang bisa, Prof, diusulkan ke Presiden, tolong kami ini, Prof. Oke. Subsidi kepada para petani begitu maksudnya, Pak? Bukan, ke kami yang kreditor ini. Kendaraan tadi ya. Jadi dimudahkan. Ya minimal kami dapat potongan bunga subsidi. lah atau subsidi bunga dari pemerintah. Itu yang saya mau usulkan. Oke. Terima kasih Pak Hengki ya. Baik, selamat pagi. Prof, sebelum ditanggapi saya sambung beberapa komentar pendengar, diantaranya dari Pak Iwan, intinya kalau sudah selesai divaksin nyatakan aman dan tidak berbahaya, kalaupun tetap harus pakai masker supaya rakyat betul-betul tidak terganggu pikirannya. Kemudian yang lain, misalnya, ini terkait dengan pernyataan Menkes yang mengatakan bahwa 5 sampai dengan 10 tahun lagi kita akan berdampingan dengan COVID ya. Jadi bagaimana kesiapan semuanya untuk memastikan agar masyarakat aman dan aktivitas ekonomi juga tidak terganggu. Prof, silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Tutum dan juga tadi Pak Hengki ya dari Serang, Banten. Mungkin dengan Pak Hengki dulu ya Pak. Jadi banyak sektor ekonomi yang sudah terdampak luar biasa dalamnya dan bahkan banyak yang sudah bangkrut. Kita paham itu. Dan ini menjadi perhatian pemerintah dari awal. Jadi kita ingin membantu BLT, bansos dan seterusnya itu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk membantu orang-orang, kelompok orang yang bisnis dan ekonomi yang terdampak. Tapi memang menyalurkannya juga bukan hal yang mudah juga. Kan kalau dalam konteks digital gampang by name by address. Kan nggak semuanya punya handphone, nggak semuanya datanya komplit gitu. Sehingga terkendala, waktunya terdelay sehingga dampaknya kena kepada masyarakat. Jadi ini betul-betul memporak-porandakan sistem yang sudah ada selama ini ternyata nggak fit in, nggak cocok, nggak pas untuk merespon secara cepat COVID ini. Tapi improve sistemnya sudah meningkat drastis gitu, termasuk peduli lindungi yang sekarang sudah bisa mulai dipakai itu, meskipun masih ada juga kekurangannya juga kan, dan nggak cocok juga untuk orang yang tidak punya handphone juga kan. Apakah pertanyaan itu tidak ditanyakan oleh pimpinan nasional kita? Ditanyakan, selalu ditanyakan. Apa betul itu bisa dipakai untuk semua orang? Kan belum. Nah, untuk itu bagaimana caranya orang-orang yang tidak memiliki fasilitas teknologi seperti itu yang tadi disampaikan oleh Pak Tutum. Sederhananya ditunjukkan aja dengan kartu vaksin kan sebenarnya juga bisa. Itu sesuatu yang logis dan juga dipahami juga. Maka dari itu makanya tadi saya selalu bilang, mari kita bersama-sama mendefinisikan ini untuk kita semuanya. Dan kita tidak tertutup untuk seperti improvement seperti itu. Relaksasi, pengetatan, dan seterusnya itu kan dalam rangka untuk pengamanan. Bukan asal-asalan kita melakukannya. Dan semua orang lelah, ya 1,5 tahun. Tapi jangan berhenti. Kita adalah bangsa yang hebat. Tunjukkan bahwa kita memang bisa membela negara ini bersama-sama dengan apapun yang kita punya, karena kita juga bisa gotong royong. Kita kan saling bantu. Jadi sebenarnya masyarakat juga jangan frustasi karena imun kita jadi turun nantinya. Dan tadi Pak Hengki tanya, jadi bagaimana dengan berapa lama sih kita akan hidup dengan COVID ini? Bisa cepat selesai apa enggak? Enggak ada yang tahu sebenarnya, itu kan cuma perkiraan saja. Selesai di Indonesia, selesai di Jakarta, tidak selesai di bagian lain Pulau Jawa kalau enggak kita melakukan hal yang sama. Selesai di Indonesia, di Asia Tenggara belum tentu selesai juga. Ini adalah pandemi. Yang harus selesai adalah seluruh dunia. Maka dari itu kita belum membahas loh antar dunia, antar negara ya. Jadi maka dari itu kita sebagai bangsa besar, kalau kita bisa menyelesaikan sebagai populasi nomor 4 terbesar di dunia, itu kontribusinya terhadap dunia besar sekali. Dan kita tahu itu, maka dari itu kita memastikan proses ekonominya bisa berjalan tapi yang aman. Mari kita kerjasama untuk itu. Semua lelah tapi jangan patah semangat. Kita harus bisa untuk melakukan itu.
Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Tutum menurut saya sudah kami respon secara umum karena suaranya Pak Tutum ini adalah suaranya masyarakat juga, masyarakat ekonomi kan. Jadi kita tahu misalnya anak-anak usia di bawah 12 tahun yang karena memang vaksinnya juga belum ada dan kasusnya ternyata juga cukup tinggi gitu dari analisis pakar sehingga kita lindungi. Tapi kalau memang suatu saat nanti ditemukan di dunia vaksin untuk anak di bawah 12 tahun dan aman, ya pasti itu akan kita buka gitu. Jadi ini proses bertahap. Jadi nggak apa secara umum ya, saya kalau mau boleh bilang ya, proses membuka tutup suatu aktivitas sosial ekonomi itu pertama harus prakondisi. Jadi disiapkan semuanya masuk fasilitasnya. Yang kedua adalah timing, kapan itu. Kemudian yang ketiga adalah prioritas. Mana dulu, sektor mana dulu, atau di dalam sektor yang bagian mana dulu. Kemudian harus ada koordinasi pusat daerah atau antar kementerian lembaga atau sektor supaya kita bisa saling bantu. Kan satu daerah masalah sebelahnya kan juga bisa bantu sebenarnya. Dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi. Kita pastikan apa yang kita lakukan dimonitor dan dievaluasi. Kalau salah kita koreksi. Kita berhenti dulu atau kita tetap jalan sambil mengkoreksi. Jadi itu proses yang saling 5 tahap itu harus selalu kita lakukan dan mohon dipahami oleh semua masyarakat dan mulailah melakukan itu untuk sektornya masing-masing. Nggak usah nunggu komando dari pemerintah. Kita kan bisa juga mengeksersis itu, simulasi, lapor kepada pemerintah. Ternyata pasar induk ini, misalnya itu di pasar induk, karena pimpinan pasar induknya bertanggung jawab dengan seluruh pedagangnya, yuk kita buka tapi aman. Gimana caranya? Yuk kita tentukan. Begitulah kurang lebih Pak Wiryo dan Pak Tutum dan para pendengar. Ya. Baik. Prof. Wiku terima kasih sudah bersama kami, Prof. Wiku dan Pak Tutum terima kasih. Sehat selalu ya, mudah-mudahan ini juga mengedukasi masyarakat semuanya. Salam sehat, selamat siang. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat Pak Prof. Wiku. Terima kasih Pak Subriyo. Ya.